Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei sobat info yang beriman. Dalam Islam, berdoa merupakan salah satu aktivitas spiritual yang diwajibkan bagi seorang hamba untuk meminta sesuatu kepada Allah. Berdoa seringkali dilaksanakan usai melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Dalam berdoa, umat Islam dianjurkan untuk lebih dahulu melafalkan pujian-pujian terhadap Allah melalui kalimat zikir. Setelah berzikir, barulah memanjatkan keinginannya agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata adab dalam berdoa tidak hanya itu saja, sebab ada adab lain yang patut dilakukan oleh umat Islam saat berdoa. Salah satunya yaitu berdoa dengan bersungguh-sungguh dan meyakini bahwa Allah akan mengabulkan permohonan doa tersebut. Namun sayangnya, ada sebuah kekeliruan yang sering dilakukan oleh umat Islam dalam berdoa. Bahkan kekeliruan tersebut pun seringkali tidak disadari oleh umat Islam. Memangnya apa kekeliruan yang sering dilakukan saat berdoa? Mari simak pembahasan berikut ini. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar bersama kami bisa berbagi info video terbaru. Ternyata ada beberapa kata-kata yang terlarang untuk diucapkan saat memanjatkan doa kepada Allah. Rasulullah bahkan menjelaskan bahwa kata-kata tersebut sering diucapkan oleh umat Islam saat berdoa. Padahal kata-kata tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang berdoa dengan menggunakan kata-kata, "Ya Allah, perkenankanlah kami memohon untuk diberikan rumah dan mobil baru." Selain itu, ada pula yang berdoa dengan kata-kata, "Ya Allah, jika Engkau berkenan, tolong kabulkanlah doa hamba tersebut." Bahkan sebagian besar umat Islam menganggap bahwa kata-kata tersebut baik untuk digunakan saat memanjatkan doa. Secara sepintas memang tampak seperti tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Pasalnya, kata-kata tersebut terkesan lembut dan tidak memaksa Allah untuk mengabulkan doa yang dipanjatkan. Namun ternyata Allah melalui Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kata-kata tersebut tidak disukainya dan umat Islam dilarang mengucapkannya ketika berdoa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia sungguh-sungguh dalam memohon dan janganlah ia mengucapkan, "Ya Allah, jika Engkau berkenan maka berilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya." Hadis riwayat Bukhari. Menurut seorang ahli tafsir bernama Ibnu Abdil Bar, kata-kata "jika Engkau berkenan" memang sebaiknya tidak digunakan saat berdoa, sebab tidak ada yang dapat memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Allah hanya melakukan apa yang dikehendakinya, dan Allah pun hanya mengabulkan apa yang dikehendaki olehnya. Dalam hadis lain pun disebutkan, "Janganlah kalian mengucapkan, 'Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau berkenan.' Tapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam memohon, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya." Hadis riwayat Bukhari. Dengan menggunakan kata-kata "jika Engkau berkenan", maka seolah-olah seorang hamba menganggap Allah berkemungkinan tidak menyukai doanya. Padahal Allah sangat senang apabila hambanya sering berdoa kepadanya, sebab seorang hamba akan tergolong sombong jika tidak berdoa kepada Allah. Ibnu Abdil Bar juga bahkan mengatakan bahwa kata-kata "jika Engkau berkenan" hukumnya haram jika diucapkan oleh seorang hamba ketika ia berdoa. Sedangkan menurut Imam Nawawi, kata-kata tersebut hukumnya adalah makruh. Dengan demikian, kata-kata "jika Engkau berkenan" dianggap tidak berdasar dan tidak sepatutnya diutarakan saat berdoa, sebab Allah hanya melakukan apa yang dikehendakinya. Selain itu, saat berdoa hendaknya seorang hamba melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan meyakini bahwa doanya tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya memperhatikan adab-adab yang harus dilakukan saat berdoa, yaitu mengawalinya dengan puji-pujian melalui berbagai macam zikir,
memohon dengan bersungguh-sungguh, dan meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa tersebut. Kemudian yang paling utama adalah dengan tidak mengucapkan kata-kata jika engkau berkenan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.